Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang dampak iptek terhadap kehidupan manusia. Di bagian yang kedua ini, kita itu akan lebih membahas tentang kebutuhan sekunder manusia. Kalau yang lalu kan kita membahas dasarnya dan untuk kebutuhan primernya. Sekarang kita akan lihat untuk kebutuhan sekunder. Yang pertama, dalam pemenuhan kebutuhan sekunder, itu iptek itu sangat berdampak pada bidang industri. Terutama iptek itu digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari suatu produk dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Di sini kita mengharapkan adanya transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang seperti di Indonesia. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan itu adalah dari setiap industri itu pasti menghasilkan limbah. Nah, pemerintah di sini dan juga pihak industri harus turut berperan aktif untuk dapat menangani limbah industri tersebut sehingga tidak merusak lingkungan. Hal ini juga sudah kita bahas di ekologi sebelumnya. Yang kedua itu adalah bidang transportasi. Nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bidang ini. Dan yang pertama itu ditandai dengan ditemukannya roda. Lalu yang kedua sama seperti yang pertama karena transportasi ini dapat menghasilkan limbah seperti misalkan gas hasil kendaraan itu, maka harus ada timbal balik dari industri transportasi untuk menangani kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bidang transportasi ini. Yang ketiga, kita akan melihat di bidang komunikasi. Awal mulanya komunikasi itu semenjak ditemukannya telegraf oleh Samuel Morse dan Guglielmo Marconi. Namun kita mengetahui selama ini bahwa telepon itu yang menemukan pertama sekali adalah Alexander Graham Bell dari Edinburgh. Namun ternyata pada tanggal 11 Juni 2002, Kongres Amerika Serikat itu menetapkan bahwa sebenarnya penemu telepon pertama di dunia itu bukan Alexander Graham Bell, melainkan Antonio Meucci yang berasal dari Italia. Sebenarnya ini adalah masalah hak paten saja, bahkan sampai sekarang ini masih kontroversi. Mengenai hak paten ini, sebenarnya pada saat yang sama Alexander Graham Bell memberikan dokumen hak patennya ke tempat pembuatan hak paten, Elisa Gray juga melakukan hal yang sama. Namun pengacara dari Elisa Gray ini ternyata kalah dibandingkan dengan pengacara dari Alexander Graham Bell, sehingga menyebabkan Alexander Graham Bell itu dapat paten untuk telepon pertama sekali. Kalau kita baca sejarahnya, sebenarnya sebelum Alexander Graham Bell itu, Antonio Meucci telah menemukan bahkan memproduksi beberapa tipe dari telepon. Namun dia tidak bisa mempatenkan sampai tahun 1976 itu karena kekurangan uang. Sedangkan Alexander Graham Bell ini baru mempatenkan itu pada 1976. Kalau Antonio Meucci itu tidak bisa mempatenkannya lagi. Seperti kita tahu paten itu bayar ya, bukan gratis. Jadi seorang yang ingin mempatenkan suatu produk maka dia harus membayar produk tersebut, dan si Antonio Meucci itu tidak bisa membayarkan patennya pada tahun 1974 sehingga akhirnya tidak dipatenkan, dan ternyata dikenal di seluruh dunia bahwa Alexander Graham Bell lah yang pertama kali menemukan telepon. Tapi nanti kita akan lebih membahas tentang perkembangan internet, terutama ada 1G, 2G, 3G, 4G, sampai 5G. Lalu kita lihat bagaimana bidang komunikasi ini merambah adanya pergeseran budaya. Dalam bidang kesehatan, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat, tentu saja itu bisa membantu berbagai ilmu-ilmu kesehatan. Dan yang kedua, apakah iptek tersebut justru dapat menimbulkan gangguan kesehatan, itu juga harus diperhatikan. Yang pertama sekali kita lihat itu pada bidang industri. Kalau pada bidang industri ini Bu ambil masih dari Menteri Perindustrian yang lama ya, Erlangga Hartarto, dari yang beliau menjadi menteri pada tahun 2016 sampai 2019. Beliau menyatakan bahwa memang Indonesia itu termasuk negara industri. Kenapa kita bisa termasuk negara industri? Karena kita merupakan negara dengan kontributor terbesar perekonomian nasionalnya itu 20%-nya itu dari bidang industri. Oleh sebab itu,
beliau menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan SDM yang berkualitas, itu diperlukan adanya pendidikan vokasi. Nah, ini Bu kasih tanda tanya, karena sebenarnya ini masih bisa ada hal lain yang diopinikan. Kenapa pendidikan vokasi ini yang beliau katakan untuk meningkatkan SDM itu agar menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri atau demand driven. Kalau kalian tahu, pendidikan vokasi itu D3 ya. Biasanya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang belajar di politeknik. Politeknik itu dia ilmunya lebih aplikasi, jadi langsung bisa ke dunia industri. Namun demikian, meskipun ini dia bisa langsung kerja dan lebih tahu bagaimana caranya bekerja di dunia industri, lebih aplikatif dia ilmunya. Ketika kita ingin meningkatkan SDM, justru yang ingin kita tingkatkan itu adalah keahlian SDM tersebut dalam melakukan penelitian dan pengembangan. Yang dimana penelitian dan pengembangan ini itu bukan bagian dari vokasi. Kalau vokasi ini dia lebih kepada langsung assemble ataupun langsung merakit atau menyelesaikan masalah, namun dalam hal yang teknis, bukan dalam hal yang dasar. Seperti itu. Ibu beri contoh, misalkan negara Taiwan. Kalau kalian cari, negara Taiwan itu adalah negara di dunia yang 3 besar penghasil semikonduktor di dunia. Selain yang pertama itu Amerika, yang kedua itu ada Korea Selatan dengan Samsungnya. Kalau kalian tahu, laptop Asus atau HP Asus itu berasal dari Taiwan. Nah, meskipun di Indonesia mungkin ada pabrik Asus ya, tapi itu tinggal assemble atau mengassembly. Kita tidak melakukan penelitian dan pengembangan. Kita hanya mengassemble apa yang sudah dibuat oleh negara asalnya. Kita merakit saja, makanya kita lebih butuh kepada orang yang ini, yang D3 vokasi. Tapi kita tidak bisa membuat barang kita sendiri, terhenti sampai di situ saja. Nah, sedangkan kalau di negara aslinya sendiri, Taiwan, yang bekerja di pabrik Asus ini siapa? Ini S2 dan S3 fisika. Jadi teman-teman ibu yang berasal dari fisika ya, karena ibu fisika, mereka itu yang kuliah S2 atau S3, itu kerjanya itu bukan di universitas seperti ibu, tetapi bekerjanya itu di perusahaan seperti Asus atau perusahaan penghasil semikonduktor lainnya. Mereka itu punya TSMC, kemudian banyak perusahaan-perusahaan semikonduktor untuk memproduksi flash disk dan lain sebagainya itu yang bekerja ini orang S2, S3 fisika, karena mereka ingin melakukan penelitian dan pengembangan sehingga mereka bisa menghasilkan produk yang terbaru lagi. Kita seharusnya juga mulai melakukan hal yang sama dengan negara misalkan di Taiwan ini, seperti itu. Jadi bukan hanya pendidikan vokasi yang kita tingkatkan hanya untuk yang siap pakai, tapi tidak bisa melakukan penelitian dan pengembangan. Justru seharusnya kita lebih meningkatkan keahlian pada bidang ilmu yang bisa digunakan di dunia industri. Itu makanya Ibu di sini kasih tanda tanya. Berkenaan dengan hal itu, memang dalam industrialisasi terdapat 3 faktor utama, yaitu sumber daya manusia. Ini yang paling utama. Kalau kita punya modal atau investasi dan teknologi, tapi SDM-nya itu tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak tahu bagaimana caranya menginvestasikan atau membuat modal ini biar berjalan dan mempergunakan teknologi, maka industri tersebut itu tidak akan berkembang. Maka sebenarnya itu kita fokus ke sini. Dan ingat, ini yang dipentingkan tuh bukan yang siap pakai saja, tapi ini kita ingin menciptakan ahli dalam bidang industri tersebut sehingga kita bisa mengembangkan industri kita sendiri. Yang kedua memang modal ataupun investasi. Ini merupakan hal yang penting dalam bidang industri. Dan yang ketiga itu adalah teknologi. Disinilah peran IPTEK dalam meningkatkan industri. Jadi IPTEK itu adalah faktor penentu utama juga di dalam bidang industri. Berkenaan dengan SDM ini tadi, kita sebagai SDM Indonesia dan kita itu ingin menjadi ahli ya pada suatu bidang ilmu sehingga kita bisa mengembangkan industri kita. Maka yang pertama itu kita harus bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri sekarang di dunia internasional itu berkembangnya dengan mempergunakan bahasa Inggris. Banyak ahli-ahli itu memberikan ilmu mereka dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin menjadi ahli seperti mereka, artinya kita mempelajari bahasa yang mereka pergunakan. Seperti itu. Selain itu, kita harus memahami statistik dan coding, probabilitas terutama di sini. Jadi kita bisa memprediksi apa kira-kira
yang bakal terjadi dengan modal atau investasi kita di kemudian hari seperti itu. Juga coding. Kenapa? Karena sekarang ini kita tuh berada di era ekonomi digital. Kita memprediksi apa yang ada di masa depan. Kebanyakan sekarang jualan-jualan itu dia lebih banyak orang yang mempergunakan offline tuh. Artinya di sini apa? E-commerce ini kan harus dikuasai semua orang agar perekonomian kita meningkat. Nah, kita sebagai SDM itu harus juga mampu memahami e-commerce ini. Sekarang ini contohnya di Shopee ya. Shopee itu ada barang-barang dari Cina yang harganya itu sangat murah. Sangat-sangat murah, bahkan seperti di bawah harga pasar. Meskipun di situ kualitasnya juga memang tidak sebagus ya yang kualitas yang harganya lebih mahal. Namun ini kan agak berbahaya ya, berbahaya untuk industri kita. Kalau industri kita lokal itu kalah dengan barang-barang dari Cina yang dijual lebih murah dan dijual melalui e-commerce, apa jadinya Indonesia ke depannya? Kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu kita juga tidak boleh kalah saing, SDM kita harus mampu memahami ini dia. Salah satu caranya itu dengan cara coding ini kan harus dipahami ya. Sebagai contoh di sini ya, bagaimana perkembangan industri itu mempengaruhi perekonomian suatu negara. Jadi Bu akhir-akhir ini membaca buku itu dari Robert Kiyosaki. Kalian juga kalau ada waktu silakan kalian cari bukunya, ini bagus ya untuk pengaturan keuangan, cash flow quadrant judulnya. Nah, di buku ini dia bercerita pengalamannya itu membuat bisnis dompet untuk surfing. Jadi orang yang surfing itu butuh dompet ya yang tahan air dan sebagainya, itu dia menjual dompet ini pertama dan itu sampai menyeluruh atau mendunia akhirnya, dan bisnisnya itu menjadi sukses. Namun apa? Ketika ini sudah dijual, maka diikuti oleh negara seperti dia contohkan itu Taiwan dan Korea dan Hong Kong, dengan membuat kalau bahasa kita itu seperti KW, harganya jauh lebih murah dari apa yang dia jual. Tuh dia itu kalah saing di dunia. Ingat, seperti kita sekarang, produk lokal kita itu bisa kalah saing. Seperti juga ini. Bahkan dia sudah mendunia pun bisa kalah saing, dan akhirnya dia punya dua cara, menghentikan usahanya atau dia berganti bisnis, menutup usahanya tersebut, atau kedua, dia mengadakan kerjasama dengan salah satu dari negara ini. Ketika dia mengadakan kerjasama dan dia mengetahui penyebabnya kenapa barang-barang dari negara ini tuh sangat murah dibandingkan barang yang dari dia jual. Jadi yang pertama itu adalah kesejahteraan dari pekerjanya. Negara ini, dia menyebutkan yang di Taiwan atau di Korea ya, itu tempat pekerja tersebut membuat dompet itu sangat-sangat sempit dan digaji sangat murah. Sehingga dia ini juga merasa meskipun dia bisa kaya mungkin dengan melanjutkan bisnis dompet ini tadi, tetapi dia membiarkan pekerja tersebut itu mendapatkan tidak yang semestinya, bekerja di tempat yang sangat-sangat sempit. Bahkan dia bilang beberapa pekerja di Taiwan dan Korea itu menempati tempat yang untuk satu orang pekerja di perusahaannya. Nah, itulah yang membuat dompet dia mahal dibandingkan dengan dompet-dompet yang lain. Juga pekerjanya itu dibayar mahal. Kalau kalian tahu barang-barang Eropa dan Amerika mahal, itulah dia alasannya. Mereka tuh pekerjanya dibayar mahal juga. Sedangkan kalau barang-barang seperti Cina, ini pekerjanya juga dibayar dengan murah dan mereka memang bisa membayar di bawah harga pasar. Karena pemerintahnya memberikan subsidi yang banyak. Jadi, dia tuh merasa hati nuraninya tidak bisa membuat orang lain bekerja dengan keras dan harga yang murah seperti yang terjadi di Taiwan, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menutup perusahaannya itu. Nah, kira-kira inilah dalam bidang industri. Sekarang kita lihat apa-apa saja yang sudah dihasilkan oleh Indonesia. Yang pertama, kita itu harus berbangga ya. Produsen mie instan terbesar di dunia itu adalah perusahaan Indonesia, yaitu Indofood. Kalau kalian tahu, mie goreng Indomie itu sangat terkenal dan rasanya itu mendunia. Banyak orang yang sangat suka. Bahkan orang yang di Afrika itu mengira bahwa Indomie itu adalah mie mereka karena rasanya sangat sesuai dengan cita rasa mereka. Padahal itu dari Indonesia. Jadi ini satu hal yang perlu dibanggakan juga ya. Kemudian yang kedua,
Ternyata kalau kalian tahu, mainan boneka merek Barbie yang sudah mendunia, mayoritas produksinya itu di Indonesia. Sebenarnya Indonesia dalam bidang seni itu sangat bagus ya. Kita punya beragam budaya dan orang-orang kita cenderung seninya itu tinggi. Mobil Calya dan Sigra, dari desain sampai proses produksi, itu melibatkan putra-putri Indonesia dengan tingkat kandungan dalam negerinya mencapai 94%. Namun yang Ibu bilang tadi, ini kan dia yang melakukan penelitian, ahlinya itu dari negara asalnya, kita tuh hanya mengensemble ataupun melakukan perawatan saja, meskipun 94% itu memang kita putra-putri Indonesia, tapi itu orang-orang teknik, seperti itu. Indonesia adalah produsen nomor 1 di dunia untuk minyak kelapa sawit, serta nomor 6 penghasil pulp dan kertas. Pulp ini adalah bubur kertas ya. Kelapa sawit ini kita sudah bahas ya, memang kebun kelapa sawit kita yang sangat besar di dunia, dan minyaknya itu ataupun hasil dari kelapa sawit ini sayangnya itu banyak yang dalam bentuk mentah dikirim ke luar negeri, diolah mereka, balik lagi ke Indonesia, dijual dengan harga mahal. Padahal seharusnya kita bisa mengolahnya sendiri di negara kita kalau bidang industri ini, orang yang ahli dalam bidang ini tuh dikembangkan. Seperti yang Ibu bilang tadi, yang terjadi di Taiwan hal seperti itu. Jadi mereka tidak membiarkan negara lain itu membuat barang yang serupa dengan mereka. Selanjutnya, Morowali, Sulawesi Tengah, itu ada kawasan industri yang menjadi basis industri smelter nikel dan stainless steel. Industri 4.0 ini juga berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia karena kita ada 250-an juta manusia, sehingga pengguna internet dan telepon seluler di Indonesia itu juga besar, terutama jumlah universitas juga banyak. Jadi ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Untuk bidang industri sendiri, yang paling utama dalam bidang pertambangan dan manufaktur itu adalah batu bara, minyak, emas, otomobil, elektronik, kemudian footwear, sepatu, textile products, paper, furniture. Ini yang paling utama di Indonesia. Jadi kalau kita ingin mengembangkan industri, mungkin kalian bisa mulai dari hal-hal yang utama ini. Namun, ada 3 pokok permasalahan kenapa banyak orang tidak mau berinvestasi di Indonesia. Yang pertama, potensi ekonomi Indonesia relatif tidak dikenal kebanyakan investor asing. Jadi kita marketingnya kurang. Kemudian bisnis di Indonesia itu agak sulit bagi mereka karena kita memiliki birokrasi yang sangat rumit. Kita sendiri juga merasa sulit ya dengan birokrasi, adanya korupsi ataupun ketidakpastian. Contohnya kadang lalu kurangnya kesepahaman orang asing mengenai dinamika sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Jadi orang asing itu cenderung tidak mengenal Indonesia seperti apa. Apalagi ketika adanya keberadaan free trade agreements, perdagangan bebas, ini sungguh membuat Indonesia itu mengalami dampak yang buruk ya pada bidang industri, terutama kita karena yang Ibu bilang tadi, kita tidak bisa bersaing dengan barang-barang produksi dari Cina, di mana orang Cina itu bisa memberikan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, itu kan tadi alasannya karena subsidi dari pemerintah mereka memang besar. Kemudian yang kedua juga ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan di sini. Pada awalnya di Thailand itu ada memproduksi kotak kosmetik yang mereka jual katakanlah dengan harga 4 baht. Namun datang barang dari Cina dengan produk yang sama, harganya itu 1 baht. Karena ini sudah terjadi, maka otomatis ini kalah saing ya antara Cina dengan Thailand. Bahkan masyarakat Thailand sendiri otomatis lebih memiliki yang 1 baht dibandingkan yang 4 baht. Akhirnya pemerintah Thailand ini tidak membiarkan hal ini terjadi. Ini sangat merugikan bidang industrinya Thailand. Oleh sebab itu mereka mengadakan negosiasi ke Cina, di mana mereka membeli barang Cina 1 baht. Jadi Cina itu nggak bisa langsung jualnya itu ke Thailand, tapi harus melalui perusahaan Thailand, di mana perusahaan Thailand ini yang beli 1 baht oleh Cina, dan 1 baht oleh perusahaan ini dijual ke pasar itu dengan harga 4 baht. Seperti itulah cara pemerintah Thailand melindungi bidang industrinya. Nah, kalau kita, Ibu kurang tahu ya, karena Ibu belum banyak mendapatkan berita bagaimana bidang industri di Indonesia itu
dilindungi oleh pemerintah. Mungkin kalian bisa cari beritanya seperti apa.